Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan guru di mana saja berada, kali ini kita akan mengenal secara singkat tentang kurikulum merdeka. Penjelasan secara singkat tentang kurikulum merdeka ini saya ambil dari buku Saku Tanya Jawab Kurikulum Merdeka. Apa yang dimaksud dengan kebijakan pemulihan pembelajaran? Implementasi kurikulum oleh satuan pendidikan harus memperhatikan ketercapaian kompetensi peserta didik pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Masa pandemi COVID-19 merupakan salah satu kondisi khusus yang menyebabkan ketertinggalan pembelajaran, learning loss, yang berbeda-beda pada ketercapaian kompetensi peserta didik. Untuk mengatasi ketertinggalan pembelajaran atau learning loss, diperlukan kebijakan pemulihan pembelajaran dalam jangka waktu tertentu terkait dengan implementasi kurikulum oleh satuan pendidikan. Implementasi kurikulum oleh satuan pendidikan dapat menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik dan harus memperhatikan ketercapaian kompetensi peserta didik di satuan pendidikan dalam rangka pemulihan pembelajaran. Maka satuan pendidikan diberikan opsi dalam melaksanakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran bagi peserta didik. 3 opsi kurikulum tersebut yaitu kurikulum 2013, kurikulum darurat yaitu kurikulum 2013 yang disederhanakan oleh Kemendikbudristek, dan kurikulum merdeka. Apakah yang dimaksud dengan kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Proyek tersebut tidak diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu, sehingga tidak terikat pada konten mata pembelajaran. Mengapa kita memerlukan kurikulum merdeka? Berbagai studi nasional maupun internasional menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami krisis pembelajaran, learning crisis, yang cukup lama. Studi-studi tersebut menunjukkan bahwa banyak di antara anak Indonesia yang tidak mampu memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar. Temuan itu juga memperlihatkan kesenjangan pendidikan yang curam di antar wilayah dan kelompok sosial di Indonesia. Keadaan ini kemudian semakin parah akibat merebaknya pandemi COVID-19. Untuk mengatasi krisis dan berbagai tantangan tersebut, maka kita memerlukan perubahan yang sistemik, salah satunya melalui kurikulum. Kurikulum menentukan materi yang diajarkan di kelas. Kurikulum juga mempengaruhi kecepatan dan metode mengajar yang digunakan guru untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Untuk itulah, Kemendikbudristek mengembangkan kurikulum merdeka sebagai bagian penting dalam upaya memulihkan pembelajaran dari krisis yang sudah lama kita alami. Apa pergantian ini tidak terlalu cepat? Kesannya seperti ganti menteri, ganti kurikulum. Kita perlu memahami 2 perbedaan sebelum berbicara tentang pergantian kurikulum, yaitu antara kurikulum nasional dan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum nasional merupakan kurikulum yang ditetapkan pemerintah sebagai acuan para guru untuk menyusun kurikulum di tingkat satuan pendidikan. Sedangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan merupakan kurikulum yang seharusnya secara periodik dievaluasi dan diperbaiki agar sesuai dengan perubahan karakteristik peserta didik serta perkembangan isu kontemporer. Kerangka kurikulum nasional harus memberikan ruang inovasi dan kemerdekaan, sehingga dapat dan harus dikembangkan lebih lanjut oleh masing-masing sekolah. Pada intinya, kerangka kurikulum nasional seharusnya relatif ajeg, tidak cepat berubah, tapi memungkinkan adaptasi dan perubahan yang cepat di tingkat sekolah. Inilah yang Kemendikbudristek lakukan dengan merancang kurikulum merdeka. Faktanya,
laju perubahan kurikulum nasional kita sebenarnya tidak terlalu cepat, bahkan melambat. Salah satu semangat dalam kurikulum Merdeka ialah penyelenggaraan pembelajaran inklusif. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran yang inklusif? Kurikulum merupakan instrumen penting yang berkontribusi untuk menciptakan pembelajaran yang inklusif. Inklusif tidak hanya tentang menerima peserta didik dengan berkebutuhan khusus, tetapi inklusif artinya satuan pendidikan mampu menyelenggarakan iklim pembelajaran yang menerima dan menghargai perbedaan, baik perbedaan sosial, budaya, agama, dan suku bangsa. Pembelajaran yang menerima bagaimanapun fisik, agama, dan identitas para peserta didiknya. Dalam kurikulum, inklusi dapat tercermin melalui penerapan profil pelajar Pancasila, misalnya dari dimensi kebinekaan global dan akhlak kepada sesama, serta dari pembelajaran berbasis project-based learning. Pembelajaran berbasis proyek ini nantinya akan otomatis memfasilitasi tumbuhnya toleransi, sehingga terwujudlah inklusi. Bagaimana bentuk struktur kurikulum dengan penerapan kurikulum Merdeka? Kurikulum terdiri dari kegiatan intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan ekstrakurikuler. Alokasi jam pelajaran pada struktur kurikulum dituliskan secara total dalam 1 tahun dan dilengkapi dengan saran alokasi jam pelajaran jika disampaikan secara reguler atau mingguan. Selain itu, terdapat penyesuaian dalam pengaturan mata pelajaran yang secara terperinci dijelaskan dalam daftar tanya jawab berjenjang. Apakah ada perubahan jam pelajaran dengan diterapkannya kurikulum Merdeka? Tidak ada perubahan total jam pelajaran, hanya saja jam pelajaran atau JP untuk setiap mata pelajaran dialokasikan untuk 2 kegiatan pembelajaran. 1 untuk pembelajaran intrakurikuler dan 2 proyek penguatan pelajar Pancasila. Jadi, jika dihitung JP kegiatan belajar rutin di kelas intrakurikuler saja, memang seolah-olah JP-nya berkurang dibandingkan dengan kurikulum 2013. Namun, selisih jam pelajaran tersebut dialokasikan untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Apakah perubahan struktur kurikulum ini berdampak pada jam mengajar guru? Tidak berpengaruh. Proyek tetap dihitung sebagai beban mengajar guru. Mengapa di SD tidak ada mata pelajaran keterampilan? Mata pelajaran keterampilan untuk peserta didik yang SD telah terwadahi melalui mata pelajaran seni. Apa yang berubah dengan kurikulum Merdeka Belajar di SMP? Apa yang berubah dengan kurikulum Merdeka di SMP? Mata pelajaran informatika menjadi mata pelajaran wajib, sedangkan mata pelajaran prakarya menjadi salah satu pilihan bersama mata pelajaran seni. Seni musik, seni tari, seni rupa, dan seni teater. Mengapa tidak ada peminatan di kelas 10? Tidak ada peminatan di kelas 10 karena peserta didik perlu menguatkan kembali kompetensi dasar atau fondasi sebelum mereka mengambil keputusan tentang arah minat dan bakat akademik yang ingin mereka kembangkan. B. Keputusan untuk menentukan pilihan akademik sebaiknya dilakukan saat peserta didik sudah lebih matang secara psikologis, ketika mereka sudah di SMA, bukan di SMP. C. Peserta didik dapat menggunakan 1 tahun masa belajar di SMA untuk mengenal pilihan-pilihan yang disediakan satuan pendidikan tersebut sebelum mengambil keputusan terkait pelajaran yang ingin mereka dalami. D. Memberikan kesempatan lebih banyak kepada peserta didik untuk berdiskusi dengan orang tua atau wali dan guru bimbingan konseling tentang minat dan bakatnya serta rencana masa depan. Apakah tetap ada penjurusan di jenjang SMA? Tidak ada penjurusan di jenjang SMA. Peserta didik akan memilih mata pelajaran kelompok pilihan di kelas 11 dan 12 sesuai minat dan bakatnya dengan panduan guru bimbingan konseling. Demikian sekilas tentang kurikulum Merdeka. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.